semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu tenaga eksogen, yaitu pelapukan. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar yang berpengaruh terhadap relief permukaan bumi. Tenaga eksogen ini berasal dari atmosfer, air, dan organisme. Perombakan muka bumi oleh tenaga eksogen salah satunya berasal dari pelapukan. Pelapukan diartikan sebagai proses penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran lebih kecil akibat pengaruh cuaca, temperatur, air, atau organisme. Pelapukan dapat kita amati dari berbagai fenomena di lingkungan sekitar. Kayu yang terpapar panas dan hujan akan cepat lapuk. Batuan keras juga mengalami pelapukan. Batuan hancur karena pelapukan oleh suhu, hujan, kelembapan, dan angin. Di daerah tropis, suhu dan air sangat dominan mempengaruhi pelapukan batuan. Nah, proses pelapukan sendiri dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pelapukan fisis atau mekanis, pelapukan organis, dan pelapukan kimiawi. Yang pertama pelapukan fisis atau mekanis. Pelapukan fisis ditandai dengan adanya perubahan fisik batuan tanpa mengalami perubahan susunan kimianya. Batuan pecah menjadi bagian yang lebih kecil dan masih membawa karakteristik asli batuan asalnya. Dalam keadaan alami, ada 3 faktor fisik yang bisa mendorong terjadinya pelapukan jenis ini. Yang pertama, curah hujan yang tinggi dibarengi dengan intensitas sinar matahari yang tinggi secara bergantian dan terus-menerus membuat batuan mengerut dan mengembang hingga akhirnya terlapuk. Yang kedua, perbedaan temperatur yang tinggi dapat mengakibatkan batuan mengembang saat suhu tinggi dan mengerut saat suhu rendah. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, akan menyebabkan permukaan batuan retak, kemudian pecah. Fenomena ini dapat kita jumpai di gurun yang memiliki perubahan suhu siang dan malam yang tinggi sehingga terdapat banyak batuan pecah. Yang ketiga, pembekuan air di dalam batuan dapat merusak batuan. Air yang menyusup ke dalam batuan mengalami pembekuan. Akibat tekanan air yang membeku, batuan tersebut bisa pecah. Proses ini serupa dengan yang terjadi ketika air laut menyusup dalam batuan karang. Kristal garam yang terbentuk di dalam batuan dapat menghancurkan batuan. Nah, berikut ini merupakan proses pelapukan batuan secara mekanis. Pada siang hari, suhu yang tinggi menyebabkan permukaan batuan memanas dan mengembang. Selanjutnya, suhu yang rendah pada malam hari menyebabkan pendinginan pada batuan. Hujan yang turun mengenai batuan sehingga batuan akan mengerut karena suhu turun. Nah, karena adanya pemanasan dan pendinginan secara bergantian menyebabkan permukaan batuan retak mengalami pelapukan. Selanjutnya, hancuran batuan tersebut akan berubah menjadi tanah. Nah, ini adalah tanah baru hasil dari pelapukan. Yang kedua, pelapukan kimia. Pada pelapukan kimiawi, batuan mengalami perubahan secara kimiawi. Pelapukan ini terjadi akibat pengaruh air dan didorong oleh temperatur yang tinggi. Air yang banyak mengandung zat asam arang dapat dengan mudah melarutkan batu kapur. Peristiwa pelarutan ini menimbulkan adanya gejala-gejala kars, yaitu dolina, gua dan sungai di dalam tanah, serta stalaktit dan stalagmit. Pelapukan yang banyak terjadi di Indonesia adalah pelapukan kimiawi. Hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan. Air hujan akan memudahkan terjadinya pelapukan secara kimiawi. Yang ketiga, pelapukan organis. Pelapukan jenis ini disebabkan oleh organisme bakteri, jamur, hewan, atau tumbuhan. Hewan yang dapat menimbulkan pelapukan antara lain cacing tanah dan serangga. Pelapukan yang disebabkan oleh tumbuhan dapat bersifat organis dan kimiawi. Pelapukan organis sendiri berupa penjalaran akar tumbuhan di dalam tanah yang dapat merusak batuan di sekitarnya. Sedangkan pelapukan kimiawi terjadi akibat asam-asam yang dikeluarkan oleh akar tumbuhan ketika mengisap garam mineral.
Asam-asam ini bersifat merusak batuan sehingga mendorong terjadinya pelapukan.